Kalau kesibukan saya sekarang bekerja di salah satu bank swasta dan bagaimana saya menjalani dengan kesibukan kerja saya dan hobi saya ini di dunia mas hoki. Saya sebenarnya lebih suka itu ke rancu. Kenapa? Ikannya itu lucu, gembul gitu loh ya. Apalagi kalau bulat gitu. Teman-teman dari Bekasi itu bikin grup WhatsApp kan, kita ngumpul, terus kita memutusin pengen namanya apa. Setelah beberapa masukan, terus dari saya sendiri kasih input filosofi koki. Artinya itu menurut saya bagus gitu, dimana kita mendalami suatu hobi itu secara detail gitu. Jadi diputusin sama teman-teman namanya filosofi koki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lentera 3. Perkenalkan, nama saya Niko Bayahaki. Saya pecinta mas hoki atau hobi mas hoki yang ikut kontes sebagai groomer dan seller. Saya adalah salah satu founder di Filosofi Koki yang terbentuk pada tahun 2018. Di sana banyak teman saya yang sudah lumayan punya nama ya, kayak Ajis, Julham, Abdul Sandi, Tri Agung, dan lain-lain. Awal saya mencintai mas hoki itu, saya lihat di Facebook waktu itu teman SMP, teman lama, dia posting ikan mas koki. Saya lihat tuh lucu, gemuk gitu loh. Waktu itu dia posting oranda, ekornya panjang, mewah. Terus saya tanya, dan kebetulan saya tertarik dan saya beli. Setelah itu saya aktif di Facebook, komen-komen di komunitas mas koki Indonesia waktu itu. Nama Facebooknya itu kalau nggak salah itu waktu itu. Terus saya tanya di sekitaran teman-teman di Bekasi. Waktu itu ada Aji Setiawan, ada Julham, ada Sandi, ada Tri Agung. Salah satu lagi ada Rumah Koki waktu itu yang bisa dibilang banyak ngasih saya ilmu dan pengetahuan soal mas koki sama teman-teman saya juga waktu di komunitas filosofi koki. Sering adain kayak kopdar, ngumpul. Jadi kami membentuk komunitas itu namanya Filosofi Koki. Mengenai penamaan diri Filosofi Koki sendiri, awalnya kita dari yang komunitas di Bekasi itu sekitar itu, teman-teman dari Bekasi itu bikin grup WhatsApp kan, kita ngumpul, terus kita memutusin pengen namanya apa. Setelah beberapa masukan, terus dari saya sendiri kasih input Filosofi Koki. Artinya itu menurut saya bagus gitu, dimana kita mendalami suatu hobi itu secara detail gitu. Jadi diputusin sama teman-teman namanya Filosofi Koki. Mengenai berjalannya Filosofi Koki di setiap event kontes mas koki itu, saya dan teman-teman tuh semangat banget gitu loh. Dan alhamdulillahnya dengan semangat yang tinggi dari teman-teman tuh, Filosofi Koki mendapat juara yang lumayan banyak. Juara umum kita pernah, atau juara di liga pun pernah gitu. Tapi di awal yang tahun 2020 itu, yang waktu liga kan pandemi, dimana teman-teman tuh pada semangat di hobi karena mungkin emang situasinya lagi WFH ya waktu itu ya. Terus berjalannya waktu, mungkin karena udah mulai di tahun 2021, 2021, 2022, dimana udah mulai kerja masing-masing dan teman-teman udah mulai sibuk dengan kesibukan kerjanya, Filosofi Koki itu seperti kayak vakum gitu loh sementara. Tapi berhubung saya dan beberapa teman yang masih semangat, kita tetap jalan kok, tetap semangat di kontes yang ada sebagai personal ataupun sebagai tim.
Kalau kesibukan saya sekarang bekerja di salah satu bank swasta, dan bagaimana saya menjalani dengan kesibukan kerja saya dan hobi saya ini di dunia Mas Hoki. Untuk teman-teman mungkin udah tahu ya, menggunakan timer. Jadi di hari Senin sampai Jumat itu saya menggunakan timer, dan saya cek itu setiap pulang kerja apakah udah habis. Biasanya sih di hari Rabu dan Kamis itu habisnya, dan di hari Sabtu dan Minggu saya menggunakan pakan telur atau racikan yang disebut puding. Saya biasanya pakai itu untuk nge-push ikan supaya gemuknya itu maksimal. Kenapa saya memilih ikan mas hoki bukan ikan hias lain untuk saya pelihara atau grooming? Dulu tuh saya sebenarnya suka sama ikan kayak lohan, ikan cupang, dan arwana. Saya sempat pelihara, tapi nggak lama, mungkin cuma setahun 2 tahun. Dan saya kenapa bisa jatuh cinta lagi, bukan suka lagi nih sama mas hoki. Pertama, ikan ini tuh lucu, dan ikan ini bisa saya bilang kayak ikan yang manipulatif. Gimana mau kalian bikin ikan tuh bagus, terus gemuk, bulky gitu, ya gimana treatment kalian gitu, dari pakan, fasilitasnya, dan genetik ikan itu sendiri. Dan lucunya ikan ini tuh kan sebetulnya bisa kita pelihara secara banyak, beda sama kayak lohan, arwana, atau ikan cupang kan, yang ikannya teritorial. Kalau ini ikan ini yang bikin bosen tuh sebetulnya karena dalam satu akuarium atau satu kolam segini tuh bisa kita pelihara banyak, jadi seru gitu kalau bosenin. Mas hoki apa yang di grooming di sini atau saya pelihara? Di sini sebetulnya saya memelihara untuk beberapa kategori ikan kontes ya. Ada rancu, oranda, oranda shorttail, demekin, ryukin shorttail, longtail. Tapi saya sebenarnya lebih prefer, lebih suka itu ke rancu. Kenapa? Ikannya tuh lucu, gembul gitu loh ya. Apalagi kalau bulat gitu. Kalau untuk rancu di sini tuh ada rancu RW, red white, buffalo maupun hybrid, dan ada jenis oranda shorttail, longtail, tapi yang banyak sih lagi banyak shorttail. Itu ada juga oranda shorttail tricolor dan hitam. Ya itu aja sih paling ya. Kalau ryukin kita nggak, di sini nggak terlalu banyak. Adanya yang shorttail sama longtail dan demekin. Memelihara mas hoki itu sudah susah gampang ya, tapi beda dengan menggrooming. Menggrooming itu lumayan susah. Jadi gimana kita mencari bahan yang bagus, memberi pakan yang bagus gitu. Milih dulu bahannya yang bagus, kurvanya yang parabolis, terus kita lihat karakternya, dan genetik juga berpengaruh. Rancu tuh yang kurvanya mulus, kalau yang buffalo puntanya harus keluar, harus nonjok istilahnya gitu ya. Terus ekornya harus rapi, membentuk itu sampai besar, dimana tetap parabolis, jadi nggak, kurvanya tetap di tengah, tetap bulky, dan tetap sehat terutama ya. Cuma kalau dia gemuk tapi nggak sehat terus diem aja gitu. Kemudian kesulitannya lagi untuk oranda, dimana oranda itu kan ada dorsalnya, jadi pas kita pelihara dari kecil itu sampai besar, gimana tetap dorsal itu tetap perform, jadi tetap lurus, tegak, dan terus tetap seperti bendera, jadi ke atas gitu loh itunya dorsalnya. Hampir sama kayak demekin, ryukin juga yang punya dorsal, tipnya juga hampir sama kayak oranda. Asal ikan yang saya grooming saat ini itu awalnya saya ambil tuh dari Tulungagung. Awal-awal saya main ikan mas hoki, karena emang yang banyak dulu di sana gitu loh. Karena emang saya belajar ikan-ikan tuh ya pertama dari ikan pensi, kemudian saya belajar ikan buat kontes atau buat show itu. Semakin saya belajar, ternyata di sekitar di Jabodetabek pun banyak breeder-breeder yang bagus-bagus ikannya. Seperti saya ambil itu di seperti Reza Goldfish Farm, terus di Barokah Quality, terus ada di Minas Roja atau Gilang. Itu saya biasanya ngambil rancu di mereka. Ada lagi juga di Depok di Jamal SS Farm. Kalau randa saya biasanya ngambil dari JP Mari, saya ngambil di sana. Terus kalau luar kota ada dari Lampung, dari Sativa, atau dari Kairos Farm Abun. Kemudian kalau untuk ryukin dan demekin biasanya dari Tulungagung saya ambil. Di sini atau kolam di sini tuh ada 3, dan kebetulan ini di lantai 2 rumah saya, dan ini di sini ada 3 kolam tadi. Ada kolam semen ini dengan luas 2,5 meter kali 2 meter, tinggi 1 meter. Sebelah kanan ada bak fiber, luas 2 meter kali 1 meter, tinggi 80 cm dengan sound filter terpisah. Kalau sebelah kiri ada bak fiber juga dengan panjang 1,5 meter, lebar 80 cm, tinggi 80 cm. Itu aja sih kalau di sini, dan kebetulan di sini ikan yang ada itu ada sekitar 150-an ekor.
Ada yang bahan, ada yang ikan udah siap jadi buat kontes, dan ada ikan ya beberapa yang fancy. Sebagai groomer, kita pasti nggak bisa lepas dari treatment, di mana tertentu pakan dan kebersihan ikan. Yang pertama itu pakan. Bahas soal pakan, saya menggunakan pelet, terus ada puding telur, dan cacing beku. Pelet itu saya pakai sehari itu biasanya saya pakai food timer itu ada 8 sampai 10 spin. Jadi setiap hampir sejam sampai 2 jam itu dia muter seharinya, dan itu Senin sampai Jumat. Dan biasanya saya pakai untuk selingan saya pakai puding telur itu di hari Sabtu atau Minggu. Kalau nggak Sabtu atau Minggunya gitu biasanya. Itu jadi selingin, biasanya Sabtu pakai puding, Minggunya pakai cacing beku. Jadi diganti-ganti itu aja biasanya. Terus biasanya rutin, dan saya gunakan itu supaya untuk badan ikan-ikan tuh tebal gitu. Jadi kalau menurut saya pelet aja nggak cukup, jadi saya pakai pakan tambahan. Ikan juga nggak jadi jenuh, biar dia tetap lahap makannya. Mengenai kebersihan ikan sendiri ini menurut saya bukan salah satu yang penting dan utama juga. Kenapa? Ikan ini tuh ikan yang seperti gimana ya? Kalau kayak binatang tuh kayak sapi, jadi dikasih makan berapapun dimakan terus sama dia. Jadi kotor gitu loh itunya untuk penampungan dia media filternya. Jadi saya itu sering buat ganti air itu di 30 sampai 50% itu seminggu bisa 2 kali. Jadi di hari Rabu dan Sabtu atau Minggu. Dan untuk ngebersihin chamber 1 itu minimal saya 2 minggu sekali, dan chamber 1 sampai 3 itu di sebulan sekali. Itu rutin dilakukan untuk air tetap bening, tetap bersih gitu loh. Jadi ikan nggak sakit, tetap sehat, tetap aktif, dan lahap makannya. Di sini media saya pakai yang sebenarnya nggak terlalu mahal ya, sederhana aja. Di media pertama, chamber pertama saya pakai jaring nelayan. Di chamber kedua itu saya pakai batu Cisaldio. Saya pakai buat media biologis. Ketiganya itu saya biasanya mix pakai CB dan oyster, kerang oyster dan kerang jahe. Dan keempat biasanya pakai UV dan pompa terakhir ya itu ya. Itu yang wajib saya bersihkan biasanya di chamber 1 itu harus seminggu sekali minimal itu dibersihkan. Jadi di situ tuh kotorannya paling banyak, numpuk biasanya. Jadi biasanya saya backwash, buang minimal 30-50%, tutup dan masukin air baru. Tuh yang harus rutin di teman-teman tuh, gimana caranya itu bisa dilewatin gitu, harus tetap dilakuin supaya ikan tuh maksimal besarnya. Cara ikan yang saya jual di sini, awalnya sih saya nggak niat buat jual gitu loh, karena saya hobi. Tapi berhubung saya sering posting, terus ada yang nanya dijual enggak, asal ya harganya cocok saya jual gitu kan. Tapi lama kelamaan menurut saya ikan ini tuh juga ikan yang produktif gitu loh. Jadi gimana kita ngekeep itu cepat besar, sebulan 2 bulan itu ikan bisa nambah tuh 2 sampai 3 cm per bulannya kalau kita maksimal groomingnya, atau bisa lebih malah dari 2-3 cm itu. Nah, di situ gimana kita nampung ikan yang kualitas, terus kita posting, ternyata ada yang nawar, dari teman sendiri, dari teman di komunitas saya sendiri di Filosofi Kopi itu, dan teman-teman lokal biasanya di kontes gitu. Akhirnya ya saya lepas, saya jual, dan seringan seperti itu saya lihat ada peluang bisnisnya. Akhirnya saya kembangkan bareng teman-teman di komunitas juga, di mana ikan ini tuh ternyata di luar juga disukain gitu loh, di Malaysia, di Singapura, di Vietnam, Filipina. Dan mereka tuh sering kontak-kontak kita dan teman-teman itu buat nanyain ikannya, buat entah mau di kontes mereka atau mau buat untuk dijual pasar mereka gitu. Jadi pasar yang saya dapat sih dari sini lumayan, jadi bisa ke pasar lokal Indonesia, terus ke Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Filipina. Itu yang lumayan sering kita dan teman-teman tuh kirim ke luar itu. Rencana ke depan saya tuh mau nyari lahan sih sebenarnya. Ya moga-moga aja nih, kayak di sebelahnya kan ada lahan kosong. Pengen sih bikin kolam semen kayak gini, kolam-kolam kaca. Jadi lebih ikan tuh kalau di kolam semen atau kolam kaca itu suhu lebih stabil. Jadi ikan tuh lebih jarang sakit, lebih lahap makannya. Jadi progresnya ikan lebih cepat gitu loh. Jadi kita untuk produksi ikannya juga buat ngejar di kontes-kontes juga lebih bagus gitu, lebih maksimal. Itu aja sih. Harapan untuk dunia Mas Woki dan hobi ikan Mas Woki itu, berharap sih tetap konsisten kontesnya. Misalkan per 2 bulan sekali minimal tuh, atau 3 bulan sekali. Ya paling sering sih 2 bulan sekali gitu buat kontes. Mau di Jabodetabek atau mau di daerah,
Jadi para pencipta Mas Woki ini itu tetap grooming ikan yang bagus-bagus. Jadi ikan tuh jadi terus berkembang gitu loh. Jadi nggak ikannya yang datang itu aja kayaknya gitu sih. Kalau dari daerahnya makin banyak ikut kontes skala nasional, terus kita sering ketemu silaturahmi, itu kayaknya lebih cepat berkembangnya gitu daripada yang cuma di Jabodetabek aja gitu. Harapan kedepannya untuk pemerintah tuh bisa support di dunia Mas Woki itu, jadi dimana setiap kayak dari dinas perikanan itu mau support, entah itu dari fasilitasnya atau mau dari untuk ekspor untuk dijaga itu untuk para seller itu ikan itu gimana sampai dengan tujuan, diawasi dari transshippernya, dari pengirimannya gitu. Pesan untuk sahabat Tunanetra 3, terlebih yang melihara Mas Woki itu segampang sebenarnya, tapi kalau kita pelihara dengan penuh hati itu kayak gampang sebetulnya. Jadi ada positifnya di mana kita pelihara dengan baik, ikan itu jadi gemuk dan menghasilkan nilai rupiah yang lumayan, misalnya cuan lah hari ini ya. Tapi kalau dipeliharanya seadanya ya hasilnya juga seadanya aja, ikan itu nggak maksimal, jadi ya kurus gitu aja. Tapi kalau penuh hati, disayang, ikan itu gemuk, dihasilkan profit yang sangat tinggi. Halo sahabat Lentera, jadi saya hari ini akan mengedukasi soal rancu. Jadi rancu RW khususnya di sini, rancu RW itu ada dua, rancu Buffalo yang berpuntan dan rancu hybrid yang ada gondoknya terus dan cenderung mukanya itu tebal full ke muka. Jadi di sini ada dua contoh rancu yang rapih atau show dengan yang fancy. Ini yang rapih. Ini rapi, ekor sejajar kanan kiri, tidak ada jinjit atau jeda, kurvanya parabolis, mulus, nggak ada jigukan atau tonjolan, analnya rapi, ada dua, satu pun nggak apa-apa, yang penting center, dan kepala juga tebal. Ini rapi, oke, dan ini untuk kalau teman-teman atau sahabat Lentera mau nyari ya, kalau buat ikan-ikan show ini size sekitar baby ke junior. Dan ini ada contohnya yang fancy. Ini fancy, kurvanya dia ada tikungan, di sini ada tidak juga, ekornya ini tidak center ya, tidak belah juga, belok. Ini banyak minusnya ikan ini sebetulnya. Ini contohnya kalau nyari ikan buat show jangan kayak gini ya. Oke, itu aja. Jadi menurut saya utama untuk cari ikan buat show itu, ikan itu harus rapi ya, rapi, proporsinya dapat antara atas bawah, balance, terus antara kepala, badan dan ekor juga, nggak boleh ekor kecilan, terus kepala kebesaran juga, terus kemudian di anal juga rapi, nggak ada menekuk atau melenting ya, di ekor juga rapi, ujung ekor juga center, nggak miring sebelah atau kanan atau ke kiri, kemudian di slip dayung juga rapi, semua rapi, nggak ada minus. Itu sih yang penting sih. Next ini saya akan memberitahu soal ikan show buat Oranda Shorttail. Jadi di sini ada Oranda Shorttail, ini yang rapi buat shownya, ekornya rapi, tidak ada jinjit, center, yang dua, dorsal tegak, kepala bulat, badannya bulat, terus ekor tidak ada lipat, tidak ada nekuk ya, semua rapi, jambul tebal. Jadi kalau teman-teman cari yang show ya model gini. Terus ini buat yang fancy, ini jadi proporsinya aja udah nggak dapet ya, kependekan, terus kepalanya kecil, bentuk kepalanya lancip ya, yang bagus kan bulat, terus dorsalnya bengkok, miring ke kiri. Ini kalau dari depan tuh kadang miring ke kiri, ekornya juga cenderung agak nekuk ke dalam sebelah kiri.
Ini jadi yang minus seperti ini ya, yang rapid seperti ini. Oke, ini untuk rancu show buat kelas di jumbo. Jadi contohnya ini yang rapihnya, kurvanya parabolis, mulus, tebal, jambulnya juga tebal, terus ekornya rapih, nggak ada lipat ya, ekornya juga bulat gitu, nggak lancip ya, nggak beruncing, kurvanya mulus, parabolis, ekor tidak ada yang lipat, tidak ada yang melengkung, terus dayanya rapi di perut, kok nggak ada cekungan atau apa tanggul gitu ya. Nah ini yang fancy, ini kelihatan ekornya kurang, sudutnya nggak dapet ya, ini melengkung, ini ekornya cenderung agak nge-C. Terus di sininya juga dia mulus, bagiannya di cekungan. Jadi terus progres juga kurang kelihatan, ini kan kurang mau makan kelihatannya. Ini terus ya seperti ini. Kalau udah buat ikan besar tuh yang kurang oke buat kontes. Nah ini yang buat kontes, siap buat kontes es jumbo. Untuk sahabat Mitra 3, jangan lupa subscribe ya channel YouTube Mitra 3, dan kalau ada yang minat untuk sharing-sharing atau sekedar tanya-tanya atau mencari ikan dengan kualitas fancy sampai kualitas show, bisa hubungi saya di Facebook saya Niko Bayhaki, atau di Instagram di Niko Bayhaki I-nya double atau Ghost Story, dan bisa ke nomor saya di 0813 11 88 4269. Thank you.